Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misrawati SPD. Saya adalah guru di UPT SDN 30 Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Indekang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di SPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, jam 8.00 sampai dengan jam 11.00, saya akan melaksanakan UKIN atau uji kinerja di UPT SDN 30 Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Indekang. Selamat menyaksikan. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di sekolah kita ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi kita diberi kesehatan untuk datang di tempat ini belajar bersama. Nah, siapa anak-anak sekalian yang paling pertama kali datang? April. Ya, setiap pagi kita harus cepat-cepat datang ke sekolah. Sebelum jam pelajaran dimulai, 15 menit jam pelajaran dimulai, kita harus sudah tiba di sekolah. Sampai di sekolah, kerjakan apa yang memang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah menyapu, membersihkan, menyiram bunga. Kita belajar, ibu akan kasih hadiah April karena dia tadi paling cepat datang. Dia akan memimpin doa pembuka belajar pada hari ini. Oke, April, mari. Ya, baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cita-cita kita itu akan tercapai. Semua anak-anak sekalian di sini ada semua cita-citanya. Siapa yang bercita-cita jadi polisi? Ya, ada yang bercita-cita jadi dokter, jadi polisi, jadi guru, menjadi tentara. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita harus belajar dari awal. Tidak boleh main-main, disiplin. Disiplin memang dari awal. Ya, bagus. Nah, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Sudah ada hafal semua anak-anakku? Sekarang berdiri. Berdiri dulu. Berdiri semua. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita mau belajar aneka benda di sekitarku, pelajaran 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ibu mau tanya-tanya dulu. Benda di sekitar kita itu apa-apa saja? Tumbuhan. Apa lagi? Meja.
ada yang benda hidup, ada benda mati. Ada yang bisa sebutkan benda hidup? Saya. Benda hidup. Benda hidup apa? Yang mana itu benda hidup? Manusia. Apa lagi? Sekali pintar semua anakku ini. Terus, kalau benda mati ada yang disebutkan sesuatu. Ya, betul. Meja. Yang mana lagi? Baju. Iya, bagus ya. Nah, sebentar. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, dengan menyimak video teks aneka benda di sekitar kita dapat menemukan informasi dari teks yang kita simak nanti. Jadi sebentar ibu akan menayangkan videonya, kalian simak ya baik-baik bagaimana tentang benda di sekitar kita. Yang kedua, apa tujuan kita mempelajari hari ini materi ini adalah dengan mengamati benda melalui video, siswa dapat menentukan benda dan non-benda. Jadi nanti kita disuruh untuk menentukan yang mana benda dan yang mana bukan benda. Nanti kita kelompokkan. Itulah tujuan pembelajaran kita yang pada hari ini. Nah, sebelumnya itu ibu mau suruh dulu anak sekalian coba perhatikan apa yang ada di meja sekarang. Buku. Yang ada di meja itu apa? Ada buku, ada bacaan di situ ya? Siapa yang bisa baca di situ? Apa ini? Benda di sekitarku. Ya, benda di sekitarku. Bisa tidak istilahnya ceritakan tentang materi isi dari sampul buku ini? Kira-kira bagaimana di sini? Isinya adalah masalah benda di sekitar kita ya. Oke, nah kita lanjut ya. Sekarang ibu akan memutar video. Sekarang kalian simak, kalau perlu dicatat baik-baik ya. Nanti informasi apa yang kita dapatkan dari video itu. Oke, ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup, ada benda mati adik-adik. Benda hidup itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati di sekitar kita itu ada banyak sekali. Contohnya batu, gelas, buku, handphone, televisi, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang adik-adik. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda adik-adik? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Nah, cahaya dan panas itu bukanlah suatu benda adik-adik. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat
ditimbang. Nah, di sini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada bukan termasuk benda. Ingat ya adik-adik, benda tadi menempati ruangan, lalu bisa ditimbang. Nah, di sini apakah panas api unggun itu termasuk benda? Untuk panas api unggunnya sendiri tidak termasuk dalam benda adik-adik, karena ini tidak menempati ruang, tidak bisa ditimbang. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda adik-adik. Lalu cahaya lampu, apakah itu termasuk? Lalu adik-adik, balon ini juga benda. Kalau suara itu bukan benda adik-adik, karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Radio, ini kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu adik-adik. Benda-benda itu mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Lalu apa ya kelompok benda itu? Nah, benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, ukuran itu adalah ada yang besar, ya, ukuran benda itu beragam, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi dari ukuran saja itu ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang dan ada benda yang. Perhatikan bentuk benda di bawah ini ya. Bentuk benda ini bermacam-macam, ada yang bola, ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang prisma dan lain sebagainya. Jadi bentuknya saja bermacam-macam. Lalu benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini ya, warna ukuran, bentuk ataupun warna. Nah, di sini Kak Citra mengkelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan warnanya. Nah, Kak Citra pilih warna putih. Nah, benda warna putih mungkin bisa lantai keramik, buku tulis, buku gambar, papan tulis, dan eternit. Lalu Kak Citra kelompokkan benda yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Nah, di sini Kak Citra pilih bentuknya lingkaran. Nah, ada jam dinding, ada bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum, dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga Kak Citra berdasarkan ukurannya. Nah, Kak Citra pilih yang ukurannya besar. Tadi bisa pilih yang ukurannya kecil ya. Adik-adik, lalu berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa, mempunyai berat, dan bisa ditimbang adik-adik. Tapi ini benda apa ya? Kak Citra pernah melihat ini penggaris, ini meteran pita yang digunakan menjahit, ini roll meter yang digunakan oleh tukang bangunan. Ya adik-adik ya, ini adalah benda-benda di sekitar kita juga. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Nah, penggaris ini termasuk salah satu alat ukur panjang adik-adik. Perhatikan satuan pada alat ukur di sini satuannya adalah cm. Cm itu singkatan dari sentimeter. Jadi penggaris ini menggunakan satuan ukur sentimeter. Coba adik-adik amati penggaris kalian. Apa ya satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Ada sentimeter. Kalau cm itu berarti ukurannya sentimeter. Nah, itu terletak di angka berapa? Nah, di sini di video yang kita dengarkan itu yang kita simak, informasi apa yang kita ketahui dari situ? Siapa yang tahu? Coba. Siapa? Ya. Yang pertama tadi adalah ya, bagus. Benda di sekitar kita. Tadi dikatakan bahwa benda di sekitar kita itu bermacam-macam. Ada benda hidup, ada benda mati. Nah, dari benda di sekitar kita itu memiliki ukuran, bentuk,
berbeda-beda. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini yang pertama adalah kita akan mengelompokkan benda sesuai dengan ukuran, bentuk, dan warnanya. Itu yang pertama, ini kegiatan kita yang pertama. Ya, jadi sekarang Ibu akan panggil setiap dari siswa untuk mengambil media. Ini ada media yang disiapkan oleh Ibu ya. Lihat ini. Lihat. Ini adalah media kartu bergambar. Nah, di sini gambar. Ada beberapa macam gambar di sini. Kemudian ada juga kartu kata yang sesuai dengan gambar yang ada. Nah, sebentar kalian bergiliran untuk naik mengambil satu kartu kata dan mengambil gambar yang sesuai dengan kartu kata tersebut. Oke? Paham aku? Oke. Nah, kemudian ditempelkan di papan yang Ibu sudah siapkan. Saya bagi dulu ya. Ini kelompok 2. Yang di sini kelompok 2, kelompok bentuk. Nah, yang kelompok di sini adalah kelompok warna. Nah, tugasnya adalah masing-masing kelompok, baik itu kelompok ukuran, bentuk, dan warna, mengambil gambar yang sesuai dengan pengelompokan benda itu tadi dan mengambil juga satu kartu kata di sini yang sesuai dengan gambar yang diambil. Oke? Iya. Sudah paham anakku? Sekarang Ibu siapkan guntingnya ya. Siapkan di sini sesuai dengan kelompoknya. Paham? Oke. Sekarang saya panggil dulu kelompok ukuran. Bergiliran ya, satu-satu orang. Kelompok ukuran artinya dulu. Ya, ambil gambar di sini yang sesuai dengan ukurannya. Kemudian ambil juga satu kartu kata yang sesuai dengan gambar yang diambil. Apakah sudah cocok? Kemudian ditempelkan di papan yang sudah ada di depan. Silakan nyanyi. Kasih urus ya. Bagus. Lanjut bergiliran nih. Masih kelompok ukuran. Ya, pilih di situ gambar. Silakan. Coba ditempelkan. Ya, duduk kembali. Fitri. Ya, gambar apa yang diambil Fitri? Sesuai dengan kelompok ukurannya tadi. Ya, silakan ditempelkan. Ya, kartu katanya disesuaikan dengan gambar yang didapat. Ya, sekarang kita lihat hasil dari kelompok ukuran. Apakah sudah cocok? Silakan nih. Untuk kelompok ukuran
Karena benda itu kalau sesuai dengan ukurannya, ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada benda yang panjang, ada benda yang pendek. Kemudian kalau sesuai dengan bentuk, nah ini coba diperhatikan. Yang hasilnya tadi kelompok 2. Ini berbentuk apa ini? Persegi ya kabut. Kemudian ini segitiga. Ini berbentuk bunda. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa ini adalah kelompok benda. Kelompok benda sesuai bentuknya. Bagus sekali kelompok 2 tadi, kelompok bentuk. Nah, kelompok 3, hasil dari kelompok 3. Kita kelompokkan benda berdasarkan dengan warnanya. Itu namanya kelompok warna. Dikelompokkan sesuai dengan warnanya. Nah, sekarang tadi sudah ada kelompoknya ya, sudah ada tadi pembagian kelompok. Sekarang ibu akan balikan LKPD-nya. Kita dikerjakan, didiskusikan. Dalam diskusi nanti tidak ada yang main-main, tidak boleh ada yang main-main, harus aktif semua diskusi. Oke? Ya, akan dikerjakan ya. Bagikan dulu LKPD-nya. Iya, perhatikan. Perhatikan dulu, jangan dulu kerjakan. Perhatikan dulu cara mengerjakan LKPD. Perhatikan. Untuk kegiatan pertama dalam mengerjakan LKPD, dibaca dulu ini. Ada teks di sini kita baca. Setelah itu baru dikerjakan yang di bawah sini. Kemudian amati dulu gambarnya, gambar di sini, gambar benda yang ada. Perhatikan di sini gambar benda yang ada. Tadi itu di video dijelaskan bahwa benda itu ada yang disebut benda, ada yang disebut non benda. Nah, yang mana itu benda, yang mana non benda? Tadi dikatakan bahwa benda itu yang menempati ruang, kemudian memiliki massa. Yang berikutnya adalah dapat ditimbang. Nah, kalau yang bukan benda tidak memiliki massa, tidak menempati ruang, tidak bisa diukur. Oke, jadi bisa jelaskan di sini ya, mana benda dan mana bukan benda. Tadi sudah disimak videonya. Oke, diperhatikan di sini. Amati dulu gambarnya kalau dikerja LKPD kegiatan yang pertama. Sudah dipahami? Ya. Silakan dilanjut dikerjakan. Untuk kegiatan yang kedua, ya. Silakan dikerjakan. Ini yang kegiatan kedua. Tadi ketika kita mengukur benda menggunakan beberapa alat ukur. Nah, biasanya ketika kita mengukur benda itu menggunakan panjang benda, mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Penggaris. Nah, di sini di penggaris, di sini ada tulisannya CM. Paham itu CM? Nah, apa itu CM? Bagus. Ya, jadi ada satuan yang digunakan. Biasanya kalau di penggaris itu tertulis CM dan mm, milimeter. Jadi satuan baku yang digunakan di sini adalah sentimeter. Nah, satuan baku yang untuk mengukur panjang banyak, bukan hanya sentimeter saja dan milimeter saja, tetapi banyak ya. Biasa kita mulai dari hektometer. Tadi ada kita sudah menyanyi tentang satuan panjang, kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter, kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Itulah satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, untuk hari ini yang kita mau ukur adalah ada beberapa benda di sini, baik itu
Perbaiki tulisannya. Benda. Yang benda, yang termasuk benda itu yang menempati uang, yang dapat ditimbang, dapat diukur, kemudian memiliki masa, itu yang ditulis di sini. Oke. Kemudian yang di sini yang bukan benda. Nah, kenapa disebut bukan benda? Coba disimpulkan di bawah. Didiskusikan ya. Ya, coba diamati baik-baik gambar yang ada di sini, amati gambarnya. Setelah itu baru disimpulkan yang mana di situ kira-kira yang bukan benda dan yang mana yang merupakan benda. Kemudian tuliskan di bawah sini kesimpulan dari hasil dari diskusi kita itu tadi. Kenapa disebut benda dan kenapa bukan benda? Apa sebabnya? Ya, bagaimana ini sudah bagus. Untuk kelompok ukuran sudah selesai. Ya, silakan selesaikan cepat. Masih ada waktu. Ya, oke, sudah ya? Oke, bagus. Nah, perhatikan dulu cara tadi mengerjakan. Coba diamati dulu gambarnya. Lihat kali kita yang pertama tadi, amati nih. Gambar apa ini? Api unggun. Apa ini? Siapa kelompok yang paling cepat menjawab itu pemenangnya. Siapa yang bisa menyimpulkan di sini, mengelompokkan yang mana bukan benda dan yang mana benda? Kelompok ini dulu. Lihat tadi yang paling pertama, kelompok yang bukan benda? Coba, apa lagi yang bukan benda di sini? Panas, cahaya lampu dan suara. Kemudian yang termasuk benda, siapa yang bisa? Ya, boleh. Panas, api. Coba yang termasuk benda, coba kelompok bentuk. Ember. Ya, apa lagi? Ya, pemenangnya adalah kelompok ukuran dan kelompok bentuk. Tepuk tangan dua kelompok. Dapat menang kali ini. Nah, masih ada lagi. Ibu mau tanya. Kelompok berapa? Siapa yang bisa simpulkan kenapa disebut benda dan kenapa disebut bukan benda? Ya, kali pertama ini. Coba disimpulkan. Coba dijelaskan kenapa disebut ini misalnya api, apalagi tadi cahaya lampu dan suara bukan benda. Apa sebabnya? Karena bisa juga ditimbang. iya, bagus. Tepuk tangan. Iya, karena api atau panas, kemudian cahaya, suara itu tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur, tidak menempati ruang. Nah, bagus. Pemenangnya adalah kelompok ukuran. Tepuk tangan. Ya, berikutnya kelompok berapa yang bisa sebutkan, jelaskan, beri kesimpulan bahwa benda tersebut adalah termasuk benda.
duluan tadi kelompok bentuk. Silakan. Apa kamu disebut dengan benda? Karena menempati uang. Bagus. Bisa timbang. Oke. Menyanyi masa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok bentuk. Bagus. Ya, jadi itu tadi. Kemudian kelompok kegiatan kita yang kedua. Tadi, kita mengukur ya. Ini mengukur penghapus dengan menggunakan pen garis. Kita letakkan ujung penghapus ini di angka 0. Kemudian ujung lainnya di angka 3. siapa yang bisa sebutkan? Berapa sentimeter? 3 sentimeter. Yang kedua, mengukur yang bilang lagi ini. Coba, berapa sentimeter ini? Kita ya, krayon kita letakkan ujungnya di angka 0, kemudian ujung lainnya di angka 7. jadi panjangnya adalah berapa sentimeter? 7 sentimeter. Saya kira anakku sekalian sudah pahami. Nah, materi kita berikutnya adalah silakan dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah masih semangat. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah coba diamati dulu gambar ini. Coba amati gambar ini. Gambar apa ini? Alat? Musik. Ya, alat musik. Nah, alat musik itu ada yang disebut dengan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada, namun menghasilkan menggunakan jari. Angkat semuanya dulu. Menggunakan pola irama dengan memakai jari tangan. Pola yang pertama adalah ketukan kuat menggunakan 5 jari. Ingat? Paham? Kemudian pola yang kedua adalah pola sedang menggunakan 2 jari. Kemudian yang ketiga adalah pola yang ketiga lemah menggunakan 1 jari. Nah, sekarang kita mulai ya berlatih. Ketika ibu angkat begini, ketuk meja dengan kuat. Oke, ya. Sebentar. Perhatikan dulu ibu. Ketika ibu angkat tangan begini berarti pola sedang menggunakan 2 jari. Ketika ibu angkat tangan begini, ya oke. Kalau ini begini ya. 1, 2, 3. Jangan pakai buku, pakai tangan. 1, 2, 3. Satu tangan ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, di sini yang paling penting kita ketahui bahwa membuat pola irama itu dengan menggunakan ketukan jari bervariasi. Ada pola ketukan 1, yaitu ketukan kuat menggunakan 5 jari, kemudian ketukan lemah dan ketukan sedang menggunakan 2 jari, dan ketukan sedang menggunakan 1 jari. Nah, kita boleh menggunakan alat-alat musik ini ulang masih semangat. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ibu mau tanya dulu ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama itu adalah aneka benda di sekitar kita. Kita sudah mengetahui macam-macam benda itu, ada benda hidup, benda mati. Kemudian kita juga sudah mengetahui contoh-contoh benda itu tadi. Nah, ya bagus.